Pendukung Anies Baswedan jangan emosi dulu dan jangan besar hati dan jangan merasa sedih dan jangan merasa frustasi. Karena munculnya sebuah isu Anies Baswedan akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Kita tidak mengatakan isu itu benar atau salah, karena sebuah isu itu bisa benar, bisa salah, bisa setengah benar. Yang akan kita cari tahu kenapa isu ini bisa berkembang dan bisa viral saat ini. Ini sederhana sebenarnya cara kita menganalisanya. Kenapa? Prabowo sekarang seakan-akan dijepit oleh kekuatan-kekuatan apa? Kekuatan-kekuatan munafik. Kekuatan-kekuatan yang ingin mendompleng dia saja. Tidak ada kejujuran di balik dukungan kepada Prabowo. Mereka mendukung Prabowo, menginginkan untuk dirinya sendiri. Contoh sekarang ini, ada PDIP yang ingin bergabung dengan Prabowo, menyembah-nyembah kepada Prabowo. Ingin bergabung. Tapi di balik itu ingin menguasai Prabowo yang selama ini dikuasai oleh Jokowi. Ingat, di-endorse oleh Jokowi sehingga harus meneteng anaknya yang melanggar konstitusi. Dan sekarang ada akun Fafafa yang merusak hati Prabowo sendiri secara pribadi. Jangan pisahkan pribadi dengan politik. Tidak pernah ada kejadian di dunia ini nyata politik dengan pribadi berpisah. Sakit hati dan kekecewaan, kegembiraan itu bersatu di situ. Bukankah Prabowo selalu menyebut Anies Baswedan padahal hanya di acara debat dengan mengatakan nilai 11 dari 100 dia sangat sakit hati? Tapi itu dikatakan jujur langsung oleh Anies Baswedan. Satu-satunya di orang di Indonesia yang mengatakan secara jujur langsung ke depan Prabowo. Tapi ingat, akun Fufu Fafa mengkhianati dia di belakang. Ternyata terbukti. Kalau di belakang Prabowo ada ahli-ahlinya membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Artinya menelikung, menggunting dalam lipatan. Orang-orang munafik seperti itu mencongkrongi, mengangkangi, mengkarangkeng Prabowo saat ini. Prabowo sudah muak karena dia sendiri adalah orang yang sportif, orang yang jujur, orang yang tidak munafik. Dia sudah muak dengan lingkaran-lingkaran yang munafik di belakang dia itu. Satu-satunya orang di Indonesia yang tidak munafik, yang berkata walaupun di depan Prabowo sendiri adalah Anies Baswedan. Dalam hatinya secara tidak sadar Prabowo menginginkan Anies Baswedan bersama dia. Ingat itu, bersama dia. Di balik partai-partai Latiung yang cuma mengangan-angankan untuk mengenongkrongi dia, untuk mencangkok dia, untuk mengarahkan Prabowo. Dia ingin mempunyai orang yang jujur, yang tidak munafik. Itu hanya ada politisi yang bernama Anies Baswedan. Partai-partai, orang-orang yang mendukung Prabowo penuh kemunafikan. Penuh dengan tipu daya. Yang sebenarnya menjatuhkan Prabowo nanti ke dalam jurang. Contoh saja Gibran sekarang ini. Spekulasi bermacam-macam muncul. Bahkan ada spekulasi yang katanya Prabowo sampai hanya ingin menjabat 2 tahun, 3 tahun menyerahkan kepada Gibran. Isu-isu berkembang. Apa artinya? Orang ingin menjatuhkan Prabowo di saat dia diangkat-angkat dengan cara munafik, dengan cara-cara tipu daya. Sebenarnya ingin menjatuhkan Prabowo. Satu-satunya lagi orang yang tidak mau menjatuhkan secara seperti itu kepada Prabowo. Dia kontan-kontan menyatakan ini A, ini B. Tak ada persembunyian. Tak ada dusta di antara kita. Itu memang ada keinginan dari Prabowo. Yang kalau kita nilai seorang prajurit, kesatria prajurit, tak ada kata-kata yang mengatakan saya A, nanti berkata A. Atau begini, bukan orang munafik. Berkata A padahal dalam hatinya B. Mengatakan kebaikan padahal keburukan, kelicikan yang ada dalam hatinya. Berbeda dengan Prabowo dengan Anies Baswedan, satu kata sama orang itu. Walaupun bertentangan, mereka adalah orang-orang sportif, orang-orang yang tidak munafik. Jujur, Prabowo mengatakan, saya memang menginginkan endorse dari Jokowi. Sebenarnya sebuah kehinaan kepada calon pemimpin. Hanya mengharapkan endorse dari Jokowi. Tapi itu dikatakan oleh Prabowo karena rasa sportifnya, rasa jujurnya. Berbeda dengan politisi-politisi Latiung yang lain itu. Memoles kata-katanya, memoles begini-begini dengan niat tertentu. Niat menjerumuskan dengan cara-cara munafik. Kalau Anies Baswedan berkata lantang seperti akun Fufu Fafa itu. Anies Baswedan mengatakan nilai 11 kepada dari 100 itu langsung. Di sisi lain bisa saja dia memuji Prabowo, tapi itu tidak bagus. Dia katakan sejujurnya. Ya inilah kejujurannya. Sama dengan Prabowo. Prabowo pun mengatakan dengan kejujuran dia memang di-endorse oleh Jokowi. Apapun ceritanya, dua orang ini bersenyawa. Di bawah sadar barangkali Prabowo mengatakan begitu. Dia menginginkan Anies Baswedan. Ada hal-hal yang mengangkangi antara kedua mereka itu. Yang menghalangi kedua orang ini bersatu. Bisa jadi nanti suatu saat, atau saya mengatakan begini, bukan 20 Oktober atau dilantik. Setelah Gibran dilantik bersama Prabowo, ini jalan yang mungkin diinginkan oleh Prabowo. Menjadikan Anies wapresnya atau menteri utamanya, karena dia tidak mau lagi orang-orang munafik yang mengelilingi dia ini sekarang terus menggerus dirinya.
Hanya itu jawaban kenapa isu seperti ini muncul. Bukan benar atau tidaknya yang kita bahas tadi kan. Kita bahas kenapa isu ini muncul. Karena kepribadian orang ini yang sama di balik politisi elit-elit yang lateung.